Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar dan selamat datang lagi di Reborn Sunda Anime Channel. Terlebih dahulu aku mau ucapin terima kasih buat kalian yang sudah mau nyempetin waktunya buat mampir ke channel ini. Jadi guys, pada kesempatan kali ini tuh aku mau nge-review alur cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 165 sampai 167. Seperti biasa, aku pengen kalian nontonnya sampai akhir, oke? Biar ceritanya ini bisa dimengerti. Oke, kalau begitu tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Oke teman-teman, chapter kali ini dibuka dengan sedikit penjelasan tentang sosok pria berumur 36 tahun bernama Higuruma yang tergabung dalam Persatuan Asosiasi Pengacara Iwate. Dikatakan kalau Babang Higuruma ini melewati banyak halangan seperti ujian masuk sekolah Universitas Hukum T dan ujian masuk legal lama di percobaan pertama. Nah, bagi Babang Higuruma sendiri, itu hanyalah tantangan kecil. Dengan hanya memasukkan pengetahuan yang dibutuhkan, maka akan mendapatkan keluaran yang selalu benar. Orang biasa yang mendengar tentang Higuruma pasti bakal mengatakan kalau dia adalah seorang jenius. Namun sebenarnya, bakat murni yang bersinar paling terang dalam diri Higuruma adalah kira-kira bakat apa ya guys yang dimaksud? Lalu berpindah ke panel berikutnya, di mana di sini diperlihatkan Itadori Yuji berusaha menghindari setiap serangan pukulan yang dilancarkan oleh Higuruma yang serta-merta terus mengandalkan kefleksibelan palunya. Bahkan, dengan kelijahannya Itadori juga mampu mengelak dari hantaman-hantaman palu Higuruma yang secara bertubi-tubi terus mengarah kepadanya. Akan tetapi, bukan jenius namanya kalau Higuruma tidak mampu sedikit pun menyentuh Itadori. Jadi dengan memanjangkan ukuran palunya, Higuruma akhirnya mampu membuat Itadori sedikit kesulitan. Nah, menyambung dari penjelasan tentang figur Higuruma di awal, jadi ternyata bakat paling terang yang ada dalam diri Higuruma adalah bakat sebagai seorang penyihir. Ketika sebelumnya meneliti teknik kutukannya, Higuruma menemukan kalau dirinya bisa memakai perluasan wilayah dan dasar dari teknik perisai tanpa perlu latihan apapun. Dan dengan menelitinya ke awal teknik perisai itu, Higuruma dengan cepat mendapatkan intuisi untuk teknik penguatan dan mengendalikan energi kutukan. Lalu di hari ke-12 dari saat kebangkitan teknik kutukannya, Higuruma berkembang sampai ke level yang hampir sama dengan penyihir tingkat pertama. Kabarnya, Higuruma pun sempat mengalahkan banyak arwah terkutuk sebelum masuk ke dalam koloni. Dan dia juga berhasil mengalahkan 20 player yang telah menyerangnya. Balik lagi ke pertarungan, di mana kali ini Higuruma berpikir kalau hukuman penyitaan dengan sementara biasanya membuat orang tak bisa memakai teknik mereka. Jadi dugaannya adalah Itadori tak punya teknik kutukan sehingga hukumannya pasti diganti menjadi tidak bisa memakai energi kutukan. Dalam hati, Higuruma pun bertanya-tanya bagaimana Itadori bisa imbang melawannya tanpa energi kutukan. Dan yang terlintas di benaknya adalah itu bukan kekuatan Itadori sebagai penyihir, tapi itu adalah tubuh aslinya. Dan ketangguhannya sebagai organisme pasti sangat tinggi sekali. Menurut Higuruma, penghilangan energi kutukan secara keseluruhan pasti lebih merugikan. Namun Itadori masih bisa memberi perlawanan. Jika orang biasa pasti sudah kalah hanya dengan satu pukulan. Jadi, Itadori akan mengalahkannya kalau Higuruma meremehkannya. Untuk itu, Higuruma pun berencana akan menyerang Itadori dengan seluruh kekuatannya. Yap, setelah itu Babang Higuruma pun kembali melancarkan serangan kepada Itadori menggunakan palu yang ia ubah ukurannya menjadi panjang. Dan lagi-lagi, Itadori pun bisa atasi serangan ini dengan sangat mudah. Bahkan dalam satu momen, Itadori sempat berhasil memegangi dan menahan palu Higuruma, sebelum akhirnya Higuruma menghilangkan palu tersebut ketika Itadori mencoba menariknya dengan sekuat tenaga. Setelah palu itu menghilang, tubuh Itadori pun terhempas ke belakang. Lalu, dia menendang sebuah bak mandi ke arah Higuruma.
Dan yang terjadi berikutnya adalah Higuruma menghancurkan bak mandi tersebut menjadi berkeping-keping. Pada saat bersamaan, Higuruma pun merubah palunya menjadi ukuran sangat besar, lalu ia hantamkan palu tersebut ke arah Itadori. Tak disangka, meski sudah mendapatkan serangan palu sebesar itu, akan tetapi tubuh Itadori masih bisa bertahan. Nah, di situasi terjepit seperti ini, Itadori sepertinya merasa sudah agak kewalahan. Jadi dalam hatinya, ia pun bertanya-tanya, berapa lama lagi pengaruhnya? Karena dia sangat butuh energi kutukan. Dan setelah dipikir-pikir, ia pun ingat kalau teknik si Babang Higuruma ini berlandaskan pengadilan. Kemudian sembari menahan bobot palu, Itadori pun berkata, "Higuruma, aku mau banding." Setelah mengatakan hal itu, mereka berdua pun kembali masuk dalam wilayah domain expansion Higuruma. Lalu, Itadori pun mengajak Higuruma untuk mengadakan sidang kedua. Selanjutnya, sang hakim pun membacakan perkara baru yang telah menjerat Itadori, di mana Itadori Yuji dituduh atas kecurigaan pembunuh massal di Shibuya pada tanggal 31 Oktober 2018. Mengejutkannya, kali ini Itadori tidak mencoba berbohong dan menyangkalnya seperti sebelumnya. Dia mengaku kalau dia memang membunuh mereka. Mendengar hal tersebut, sang hakim benar-benar murka. Dan dia menyatakan bahwa Itadori bersalah dan diberikan hukuman penyitaan serta hukuman mati. Masuk ke panel berikutnya, di mana di sini ada sebuah flashback singkat dari Higuruma saat dia masih menjadi mahasiswa hukum. Pada saat itu, Higuruma diminta untuk menemui orang tua bernama Yoshizawa yang kemungkinan merupakan salah satu dosennya. Orang tua tersebut berkata kalau tadi dia melihat derap Higuruma yang hebat. Dia bahkan bisa langsung memakainya untuk membuat keputusan. Dan Yoshizawa pun ingat kalau Higuruma ini berniat menjadi seorang pengacara atau jaksa. Dan dia pun menawari Higuruma agar mencoba menjadi hakim. Nah, lanjut lagi ke pertarungan antara Itadori dan Higuruma, di mana kali ini diperlihatkan setelah hakim menyatakan bahwa Itadori bersalah dan dijatuhi hukuman penyitaan serta hukuman mati. Lalu Higuruma pun mengubah palunya menjadi sebuah pedang. Dijelaskan bahwa hukuman terberat yang bisa diberikan hakim adalah hukuman mati ditambah dengan penyitaan. Saat penyitaan menghilangkan teknik kutukan musuh, atau di kasus Itadori diganti jadi energi kutukannya, Higuruma juga diberikan pedang eksekusi. Dikatakan jika terkena tebasan pedang eksekusi, maka tanpa kecuali siapa saja yang kena pasti akan mati. Singkat cerita, setelah Higuruma mengungkapkan isi hati yang intinya ia sudah muak memahami kekurangan sang korban dan pelaku, lalu tiba-tiba banyak kursi meja berterbangan ke arahnya. Nah, di balik itu, ia melihat sepintas bayangan Itadori sedang bergerak. Namun ketika Higuruma mendekatinya, rupanya itu hanyalah bajunya. Nah, baju tersebut memang sengaja diletakkan oleh Itadori di antara meja dan kursi supaya bisa mengalihkan perhatian Higuruma. Saat Higuruma terkecoh, lalu Itadori pun menutupi pandangannya dengan sebuah kain. Tepat setelah itu, Itadori mencoba menjatuhkan Higuruma menggunakan kakinya. Akan tetapi hal itu masih bisa dihindari oleh Higuruma. Nah, dalam storynya, alasan Higuruma tidak ingin menjadi hakim karena menurutnya semua orang itu cacat dan menjijikan. Jadi dirinya tak merasa cocok setidaknya hingga saat itu. Namun kali ini, Higuruma percaya ketidakmurnian yang tak ada dalam organisme lain ini adalah hal yang harus dirinya hargai. Dalam lubuk hatinya, Higuruma pun bertanya-tanya kenapa Itadori Yuji mengakui kejahatan itu. Padahal bukti yang diberikan oleh hakim dan diketahuinya sebelum dibuka, itu adalah soal iblis yang berada dalam diri Itadori Yuji, yaitu Sukuna. Dengan kata lain, Itadori tidak membunuh mereka. Fakta ini pun akhirnya membuat Higuruma tidak fokus dalam pertarungan, sehingga hal itu menyebabkan Itadori dengan mudah melepaskan pukulan keras ke tubuhnya. Alhasil, Higuruma pun terlempar jauh ke deretan kursi yang berjejeran. Lalu Higuruma pun berkata, "Kode hukum artikel 39 seksi 1.
Jika seseorang tak memiliki kapasitas atau kendali kognitif yang cukup, mereka akan dianggap non-kompos-mentis. Saat di Shibuya, tubuhmu telah diambil oleh Sukuna. Artinya, kau tak punya kendali akan tindakanmu. Yang artinya, kau tak bersalah. Itu bukan salahmu. Namun, Itadori masih saja merasa kalau dirinya salah karena lemah. Selanjutnya, Higuruma pun meminta Itadori memakai bajunya dan duduk di kursi karena dirinya akan memberikan 100 poinnya pada Itadori. Setelah mereka duduk saling berhadapan, lalu Higuruma pun bertanya, "Apa kau pernah membunuh seseorang karena keinginanmu sendiri?" Itadori menjawab, "Ya, pernah." Dan sepertinya Higuruma juga pernah melakukan hal yang sama. Tak lama, Higuruma pun memanggil Kogane dan menambah peraturan persis seperti yang diinginkan oleh Itadori Yuji, yaitu membuat player bisa saling memberikan poin satu sama lain sesuai keinginan mereka. Dan Higuruma juga memberi 1 poinnya kepada Itadori agar dirinya dan Itadori bisa tetap memiliki teknik kutukan setidaknya selama 19 hari. Setelah itu, Higuruma pun berjalan menuju keluar sembari mengucapkan selamat tinggal pada Itadori. Ia pun menjelaskan kalau kelebihan 2 poinnya itu berasal dari hakim dan jaksa yang dirinya bunuh sebelum datang ke Tokyo. Higuruma pun berencana akan menyerahkan diri setelah perisainya terbuka. Dan juga kemungkinan dirinya akan jadi lebih membenci diri sendiri lagi dari yang sekarang kalau dirinya terus bersama Itadori Yuji. Sementara di lokasi lain diperlihatkan situasi yang kurang menguntungkan mendatangi Megumi, di mana dia dibawa oleh Remy kepada seorang player lain bernama Regi. Nah, laki-laki itu bertepuk tangan sembari berkata kalau Megumi lulus dan Megumi itu kuat dan hebat. Oleh karena itu, Regi mengajak Megumi untuk bekerja sama dengan kelompoknya. Lalu ia bertanya kepada Megumi, "Berapa banyak yang kau tahu soal cooling game?" Megumi pun menjawab bahwa ini adalah sebuah ritual yang menempatkan energi kutukan milik para player yang ada dalam perisai untuk menyeberangkan orang-orang Jepang ke sisi seberang dan mengubah mereka menjadi bukan manusia lagi dalam prosesnya. Mendengar hal tersebut, Regi pun sempat mengira kalau Megumi adalah teman Kenjaku. Menurut Regi, soal menempatkan energi kutukan para player kemungkinan adalah rencana kedua atau ketiga mereka berdasarkan jumlah player, perbedaan kemampuan antara player, dan aturan perisai. Jika sekitar 1000 player secara rata dibagi dalam 10 koloni, maka akan ada 100 orang dalam tiap koloninya. Tapi di antara para player ada penyihir yang sangat kuat seperti Kashimo dan Higuruma. Mereka telah menghabisi 60 penyihir. Pasti setidaknya ada 1 orang di tiap koloni yang memiliki tingkat yang sama. Dan menurut Regi, di koloni Tokyo 2 ini sudah terjadi kebuntuan dalam permainan cooling game karena hanya menyisakan para player kuat. Ditambah lagi, ada teleportasi yang terjadi saat memasuki koloni. Memencarkan orang mungkin salah satu tujuannya. Tapi tujuan nomor satunya kemungkinan adalah menstimulasi kebangkitan kedua pada penyihir modern. Dan beberapa sudah mati karena teleportasi ini. Jika mereka sungguh ingin memanfaatkan energi kutukan pada player, mereka akan ingin sebanyak mungkin penyihir melakukan pertarungan yang panjang dan lama. Keabadian yang disebutkan di aturan hanyalah kedok untuk menyembunyikan rencana mereka yang sebenarnya. Regi yakin bahwa Kenjaku akan menjatuhkan bom itu hanya setelah tersisa yang kuat, dan cooling game akan memenuhi perannya. Untuk bersiap akan hal tersebut, Regi mengumpulkan rekan-rekan yang kuat dan mengumpulkan poin. Sementara peran Remy bagi Regi hanyalah sebagai umpan. Dipilih acak untuk memancing player lain karena biasanya mereka tak terlalu waspada pada wanita. Selain itu, Regi mengatakan kalau dia memiliki 100 poin juga. Mendengar hal tersebut, Megumi pun lalu meminta Regi agar menyerahkan semua poinnya. Setelah itu, maka dirinya akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan grupnya. Tak lama selesai Megumi mengancam, tiba-tiba dari arah belakang muncullah seseorang berlari menuju ke arah Megumi. Nah, saat pria tersebut akan menyerang, seketika Megumi menghilang dan beberapa detik kemudian Megumi muncul lagi dari dalam bayangan.
lalu menangkap orang tersebut, kemudian ia lempar orang itu keluar gedung. Dan terakhir, ia perintahkan Nu untuk menjatuhkan pria tersebut dengan keras dari ketinggian. Dengan jatuh keras dari ketinggian, harusnya sih orang tersebut sudah mati ya. Nah, setelah berhasil mengalahkan satu rekan Regi, kemudian Megumi menyuruh Remi agar tidak menunjukkan kembali wajahnya. Namun sayang, si Kigami anjing milik Megumi terluka parah karena diserang oleh Regi. Regi pun berkata, jika kau tak bertarung dengan niat untuk membunuh, maka kau akan menyesalinya setelah kau mati. Dan di akhir panel diperlihatkan ada sebuah bola mata dari luar gedung sedang terbang dan nampaknya mata tersebut juga sedang mengintai pergerakan Megumi. Oke guys, demikianlah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 165 sampai 168. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.